Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang proses pembuatan buku. Nah, berikut ini gambar ya aktivitas yang ada di toko buku. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti anak-anak bisa mengidentifikasi bagaimana buku itu dibuat sampai di tangan konsumen. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Pada suatu hari, Ayah Dayu berbicara dengan seorang badut pada sebuah mall. Nah, badut ini merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan jasa. Ya, bisa kita ingat kembali bahwa pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Menghasilkan barang itu barangnya bisa dilihat, misalnya produksi sepatu, produksi makanan, produksi minuman, sedangkan jasa itu seperti layanan, misalnya guru, kemudian satpam, kemudian pangkas rambut, ini termasuk jasa. Nah, badut ini juga layanan jasa untuk menghibur, misalnya sahabat kelas 4 sedang ulang tahun atau mengadakan acara-acara yang melibatkan banyak orang sehingga memerlukan hiburan. Nah, ini bisa diundang untuk melakukan trik sulap ya. Nah, ini diskusi antara Dayu dan teman-temannya. Nah, Dayu mengungkapkan badut merupakan pekerjaan di bidang jasa ya. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam satu kegiatan ekonomi? Yuk kita cari tahu. Nah, amati proses pembuatan buku berikut ini. Ya, dimulai dari proses produksi. Kemudian ada distribusi, ada konsumsi. Nah, bisa kita lihat bahan baku yang digunakan untuk membuat buku ialah kertas ya. Di sini ada gulungan kertas besar, kemudian masuk ke mesin pencetak, kemudian dipotong-potong, setelah dipotong dijilid ya. Setelah dijilid, kemudian di packing, dimasukkan ke dalam kardus. Nah, tentunya dalam proses ini melibatkan banyak sekali pekerja. Misalnya ada yang bagian operator mesin, kemudian ada di bagian teknisi, ada di bagian distributornya, kemudian ada kurirnya atau driver atau sopirnya, kemudian ada pedagang ecerannya. Nah, kemudian sampai pada konsumen, orang yang menggunakan buku atau memanfaatkan buku. Ini ada gambar anak kecil sedang membeli buku ya di sebuah bursa buku. Nah, jadi dalam proses pembuatan buku ini melibatkan banyak sekali pekerja ya, mulai dari karyawan, kemudian ada operator mesin, ada driver, kemudian ada pengecer buku atau pedagang. Nah, semua aktivitas ini saling berkaitan. Satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Bila ada satu saja yang tidak berkontribusi, pasti akan berdampak pada buku yang dihasilkan. Misalnya dalam proses pembuatannya, ini kan memerlukan bahan baku ya. Bahan baku ini berupa kertas. Kertas diperoleh dari supplier pabrik kertas. Pabrik kertas itu mendapatkan pasokan bahan dari pengepul kayu. Nah, bila dari pengepul kayu ini terjadi keterlambatan, maka stok kertas itu menipis. Nah, stok kertas menipis, harga kertas naik. Kalau harga kertas naik, otomatis buku yang dijual ini akan lebih mahal juga. Gimana sahabat kelas 4? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita identifikasi pertanyaan yang ada di buku siswa. Apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Ya, produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa. Produsen ialah orang yang melakukan proses produksi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Distribusi adalah proses menyalurkan barang atau jasa. Distributor ialah orang yang melakukan proses distribusi. Misalnya ini pedagang eceran ini juga termasuk distributor. Pertanyaan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen?
Ya, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen adalah orang yang melakukan konsumsi. Misalnya, sahabat kelas 4 membeli buku berarti sudah berperan sebagai konsumen. Pertanyaan nomor 4. Apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik Ayo Mengamati? Ya, proses produksi buku dan pekerjaan yang terlibat. Misalnya tadi ada karyawan, ada operator mesin, ada driver, kemudian ada supplier kertasnya, ada pedagang ecerannya. Pilihlah salah satu di antara pekerjaan yang ada pada produksi buku. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Ini jawaban alternatifnya semacam ini. Misalnya supir, syarat untuk pekerjaan tersebut ialah dapat mengemudikan mobil, kemudian memiliki SIM B ya. Ini misalnya saja, bisa contoh yang lain atau operator mesin misalnya, berarti dia harus memahami seluk-beluk tentang mesin. Nah, minimal pendidikannya SMK otomotif mungkin atau SMK industri ya. Sahabat kelas 4, di Yogyakarta ada legenda. Apa itu legenda? Ya, cerita mengenai asal-usul suatu tempat. Nah, di Yogyakarta ada legenda Kali Gajah Wong. Nah, Kali Gajah Wong ini mengisahkan tentang seorang abdi dalem ya yang bernama Ki Sapawira, yang tugasnya itu memandikan gajah yang Kiai Dwi Pangga. Nah, pada suatu hari Ki Sapawira ini berhalangan karena sakit sehingga mengutus saudaranya yang bernama Ki Kartipejok untuk memandikan gajah Kiai Dwi Pangga. Nah, awalnya dia bersedia memandikan pada tempat yang sudah ditentukan. Namun suatu ketika karena air sungai dangkal, dia memilih mencari tempat yang lebih dalam, yakni di hilir sungai. Pada waktu itu terjadi banjir, sehingga Ki Kartipejok dan Kiai Dwi Pangga hanyut sampai ke Laut Selatan. Nah, untuk memperingati jasanya, Pak Sultan menamakan sungai tersebut dengan nama Kali Gajah Wong. Nah, bisa kita simpulkan dari cerita ini bahwa kita harus menaati perintah yang sudah diberikan kepada kita ya. Jangan membuat sebuah alternatif yang kita sendiri belum tahu apa dampaknya, seperti yang dilakukan oleh Ki Kartipejok. Demikian sahabat kelas 4 pembelajaran singkat pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.